Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji beserta Ibu Ike Jenita Dewi selaku dosen pembimbing tesis ini. Semoga Bapak dan Ibu sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, saya Arif Aulia dari kelas eksekutif B Angkatan 38 MMUGM Kampus Jakarta ingin memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Analisis Strategi Pemasaran Digital di Era Pandemi COVID-19, Studi Kasus pada PT XYZ. PT XYZ merupakan perusahaan startup di bidang teknologi dan manajemen properti yang menyediakan layanan pencarian rumah kos di Indonesia. Perusahaan ini menghadirkan aplikasi dan portal atau website yang menghubungkan para pencari kos dengan pemilik kos. Saat ini, PT XYZ yang telah berusia 5 tahun telah memiliki sebaran mitra di lebih dari 200 kota besar di seluruh Indonesia. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang kita tahu, pandemi COVID-19 telah mendisrupsi hampir seluruh sektor di dunia. Hal ini terrefleksi dari kontraksi ekonomi di berbagai negara. Khususnya di Indonesia, kontraksi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi ini juga terjadi sejak kuartal kedua 2020 sampai dengan akhir kuartal 2020, meski angkanya terus mengecil. Secara rinci, data BPS menunjukkan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makan dan minum merupakan salah satu yang paling terdampak negatif. Adapun sektor tersebut mencakup penyediaan tempat tinggal pelajar, asrama, pondok pekerja, dan rumah kos. PT XYZ yang ranah bisnisnya berfokus pada pencarian rumah hunian sementara atau rumah kos tentu saja turut terdampak. Secara real, kita menyaksikan fenomena di mana mahasiswa harus belajar di rumah, serta karyawan juga dihimbau untuk bekerja dari rumah atau beberapa bahkan diberhentikan dari pekerjaannya. Perubahan aktivitas pada mahasiswa dan karyawan yang biasanya menjadi penghuni utama kos-kosan tentu menyebabkan menurunnya okupansi penyewaan rumah kos dan berdampak pada bisnis PT XYZ. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Pandemi dan kebijakan pembatasan aktivitas membuat mobilitas mahasiswa dan karyawan sebagai penghuni utama kos menurun drastis yang dapat dilihat pada gambar di samping ini. Hal tersebut juga berpengaruh pada tingkat keterisian kamar mitra PT XYZ atau pemilik kos yang semakin sepi. Di era pandemi ini, kita melihat bahwa PT XYZ telah melakukan banyak promosi sebagai bagian dari strategi pemasaran digitalnya. Oleh karena itu, menarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai hal ini. Dari rumusan masalah tersebut, disusun 3 pertanyaan penelitian sebagai berikut. Dengan tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan, mengevaluasi, dan merekomendasikan perumusan pemasaran digital PT XYZ di masa pandemi. Dari studi literatur yang telah dilakukan, berikut adalah dasar teori utama yang digunakan sebagai kerangka berpikir untuk memahami dan memecahkan masalah yang dirumuskan sebelumnya. Teori pertama yang digunakan adalah Integrated Marketing Communication, yang merupakan konsep di mana suatu perusahaan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai saluran komunikasi untuk mengirim pesan yang jelas dan konsisten, yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku target komunikasi yang dipilih. Kemudian, teori yang kedua adalah teori pemasaran digital, yang merupakan usaha untuk memasarkan barang dan jasa, serta membangun hubungan dengan konsumen atau pelanggan melalui internet. Di dalam pemasaran digital, terdapat bauran pemasaran digital yang terdiri dari own, earn, dan paid media, di mana konsep ini akan menjadi salah satu fondasi utama dalam struktur pembahasan di tesis ini. Secara singkat, own media adalah media yang dimiliki oleh perusahaan seperti situs web dan aplikasi. Earned media adalah hasil dari investasi dan publisitas melalui public relation maupun pemengaruh atau influencer untuk meningkatkan kesadaran tentang suatu merek. Sedangkan paid media adalah media berbayar yang digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan pengunjung atau konversi. Teori selanjutnya adalah metrik evaluasi digital yang digunakan sebagai landasan untuk mengukur efektivitas pemasaran digital. Di dalamnya terdapat konsep tentang traffic, yaitu menunjukkan seberapa besar pengunjung yang melihat konten digital sebuah perusahaan. Engagement rate, yaitu tingkat keterlibatan pengunjung yang melihat konten media sosial, baik berupa komentar, share, atau interaksi lainnya. Dan cost metrics, yaitu menunjukkan efektivitas biaya promosi iklan perusahaan yang dikeluarkan. Kemudian, dasar teori selanjutnya terkait dengan alat analisis kualitatif,
yaitu matriks SWOT yang digunakan untuk menilai secara menyeluruh terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, maupun ancaman suatu perusahaan. Matriks ini digunakan sebagai landasan untuk mengukur kondisi perusahaan dan strategi apa yang harus diterapkan. Dan yang terakhir, melalui penelitian terdahulu, terdapat 4 jenis keputusan yang biasanya dilakukan perusahaan pada saat berada di kondisi krisis, yakni retrenchment atau melakukan langkah-langkah penghematan. Yang kedua, persevering atau usaha untuk mempertahankan status quo. Yang ketiga, innovating atau usaha pembaharuan strategis. Dan exit yang merupakan penghentian aktivitas perusahaan yang sebabkan keluarnya perusahaan dari pasar karena bisnis yang tidak menguntungkan. Menurut studi literatur tersebut, persevering dan innovating merupakan strategi yang dinilai paling efektif untuk mendukung perusahaan bertahan selama krisis. Dalam tesis ini, peneliti juga akan melihat apa langkah yang dilakukan oleh PT XYZ. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Selanjutnya, desain penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Alur penelitian secara ringkas digambarkan sebagai berikut. Setelah menentukan rumusan masalah dan melakukan studi literatur, tahapan selanjutnya adalah mengumpulkan data baik primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pertanyaan terbuka berdasarkan panduan wawancara yang telah disusun. Wawancara dilakukan kepada 6 narasumber, yakni CEO, Digital Marketing Manager, Marketing Communication Manager, Account Eksekutif, Product Manager PT XYZ, dan 1 orang ahli pemasaran digital yang berasal dari luar PT XYZ. Wawancara sepenuhnya dilakukan melalui media daring mengingat protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Sementara itu, pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara observasi, antara lain melalui aplikasi, laman daring, dan webinar PT XYZ yang dilakukan di awal penelitian untuk mengetahui seberapa besar dampak strategi pemasaran digital PT XYZ selama pandemi COVID-19, serta mendata langkah-langkah apa saja yang telah dilakukan PT XYZ terkait pemasaran digitalnya. Data sekunder juga diperoleh dari dokumentasi internal PT XYZ. Setelah data-data terkumpul, dilakukan analisis dan pembahasan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Adapun alat analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah matriks evaluasi pemasaran dan SWOT. Kemudian dari analisis data dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan dan implikasi dari penelitian tesis ini. Dari analisis data yang dilakukan, berikut adalah jawaban untuk pertanyaan penelitian nomor 1 terkait deskripsi proses penyusunan strategi komunikasi pemasaran digital PT XYZ, yakni dengan yang pertama memahami kebutuhan dan perkembangan pasar, terlebih di masa pandemi ini. Yang kedua, menentukan pesan yang ingin disampaikan melalui komunikasi pemasaran dan menentukan kanal digital yang paling tepat digunakan untuk berkomunikasi dengan target pasar. Kemudian dilakukan analisis SWOT untuk memetakan beberapa strategi yang masih diperlukan. Berdasarkan hasil SWOT, didapatkan bahwa PT XYZ masih memerlukan peningkatan strategi di bidang SDM, pengembangan produk, dan komunikasi pemasaran digital. Namun, penelitian ini akan berfokus pada strategi komunikasi pemasaran digital saja. Adapun strategi komunikasi pemasaran digital berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT XYZ masih perlu membuat kampanye yang lebih inspiratif dan kreatif secara digital melalui media sosialnya. Yang kedua, PT XYZ masih perlu melakukan optimalisasi pemasaran digitalnya. Selanjutnya, penjabaran lebih detail terkait strategi komunikasi pemasaran digital PT XYZ dilakukan dalam kerangka bauran pemasaran digital yang berupa owned media, earned media, dan paid media. Menggunakan konsep bauran pemasaran digital, deskripsi strategi pemasaran digital PT XYZ dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada owned media, PT XYZ memiliki website di xyz.com dan aplikasi berbasis Android dan iOS. Sedangkan pada earned media, PT XYZ menggunakan media sosial untuk memperluas jangkauan audiensnya. Ada 4 media sosial yang saat ini digunakan oleh PT XYZ, yaitu YouTube, Instagram, Twitter, dan Facebook. Sedangkan pada paid media, PT XYZ memanfaatkan dan menggunakan optimasi pencarian menggunakan teknik Search Engine Marketing atau SEO dan Ads. Selain itu, PT XYZ juga mengimplementasikan solusi engagement dan analitik milik MoEngage untuk mengatasi penurunan traffic serta untuk memberikan pendekatan personal berdasarkan preferensi dan perilaku pengguna atau user. Pertanyaan penelitian kedua terkait evaluasi pemasaran digital PT XYZ juga dibahas menggunakan konsep bauran pemasaran digital. Adapun evaluasi deskripsi strategi pemasaran digital PT XYZ dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada owned media,
Strategi komunikasi pemasaran PT XYZ dapat terbilang efektif dilihat dari traffic web PT XYZ yang mengungguli kompetitornya sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini. Pada earned media, secara umum media sosial PT XYZ belum efektif dilihat dari engagement rate-nya yang masih lebih kecil dibanding dengan kompetitornya. Engagement rate PT XYZ juga lebih kecil dibandingkan dengan standar engagement rate di berbagai kanal media sosial. Sebelum lanjut ke paid media, perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai definisi atau istilah-istilah dan standar yang didapatkan melalui wawancara dari pihak internal dan eksternal. Secara umum, semua matriks ini menunjukkan harga yang harus perusahaan bayarkan ke penyedia jasa iklan. Yang membedakan adalah targetnya. CPM untuk impresi atau orang yang melihat, CPC untuk klik atau orang yang melakukan aktivitas klik. Kemudian CPO untuk booking atau pemesanan total pengguna baru dan lama, sedangkan CPA untuk pemesanan oleh pengguna baru. Untuk standar matriks evaluasi pemasaran digital, sesuai matriks pada PT XYZ, hanya ada 3 ukuran yang digunakan, yakni CPM, CPC, dan CPA atau bisa disebut CPO. Setelah mengerti definisi dan standar matriks evaluasi pemasaran digital, dilakukan analisis yang dapat dilihat pada slide ini. Pada tabel berikut dapat dilihat di platform yang digunakan oleh PT XYZ. Kemudian pada kelompok kedua dapat dilihat standar matriks sebagaimana penjelasan sebelumnya. Pada kolom berikutnya dapat dilihat kondisi matriks efektivitas pemasaran digital PT XYZ sebelum pandemi. Di sini terlihat bahwa sebelum pandemi pun matriks PT XYZ masih belum efektif, yang ditunjukkan oleh angka berwarna merah yang lebih tinggi biayanya daripada standar industri nasional. Kolom selanjutnya adalah perbandingan matriks CPO sebelum pandemi dan setelah pandemi. Kenapa hanya matriks CPO saja yang dibandingkan? Karena berdasarkan wawancara selama pandemi, conversion PT XYZ sangat terdampak oleh pandemi. Dapat dilihat pandemi tersebut membuat matriks pemasaran digital menjadi lebih mahal atau tidak efektif, bahkan setelah PT XYZ pun melakukan strategi pemotongan biaya. Berikut merupakan rangkuman hasil penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua. Pada on media, dengan menggunakan alat evaluasi traffic, pemasaran digital PT XYZ dapat dikatakan efektif. Yang kedua, pada on media, dengan menggunakan alat evaluasi engagement rate, pemasaran digital PT XYZ dapat dikatakan tidak efektif. Sedangkan pada paid media, dengan menggunakan alat evaluasi matriks biaya, pemasaran digital PT XYZ dapat dikatakan sebagian masih tidak efektif. Selanjutnya, setelah mendeskripsikan strategi pemasaran digital PT XYZ dan menganalisis efektivitasnya, dapat dirumuskan rekomendasi strategi pemasaran digital untuk menjawab pertanyaan penelitian nomor 3 sebagai berikut. Pada on media, PT XYZ dapat mengoptimalkan website dan aplikasi tersebut, misalnya dengan lebih meningkatkan akurasi pencarian lokasi properti, sehingga semakin memudahkan calon penghuni untuk mendapatkan huniannya. Yang kedua, pada earned media, optimalisasi penggunaan media sosial dapat dilakukan melalui penyesuaian konten dengan karakteristik masing-masing media sosial seperti yang dapat dilihat di slide ini. Sedangkan pada paid media, PT XYZ dapat meninjau kembali situasi pemasaran digitalnya, apakah pada level awareness, engagement, atau conversion. Kemudian menetapkan kembali objektifnya sesuai dengan tinjauan dari situasi tersebut. Dari hasil analisis dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan implementasi strategi pemasaran digital PT XYZ belum sepenuhnya efektif, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Penelitian ini juga telah menyusun rekomendasi untuk melakukan perbaikan terhadap strategi pemasaran digital dalam meningkatkan okupansi PT XYZ. Penelitian ini memiliki implikasi manajerial dan bagi penelitian selanjutnya. Sebagaimana yang dapat dilihat di slide berikut ini, secara manajerial, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT XYZ maupun perusahaan sejenis. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan keterbatasan yang ada pada penelitian ini dapat disempurnakan lebih lanjut sesuai dengan saran-saran yang telah diberikan. Demikian presentasi tesis ini, semoga dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun berbagai pihak lain untuk dijadikan penelitian selanjutnya. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu penguji atas waktu yang telah diberikan. Semoga sukses dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.